Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi sama Ibu Rima Mianti. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan khususnya yaitu perkecambahan tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai materi, Ibu ingin kalian menyiapkan buku tulis kalian dan juga pena untuk mencatat dan nanti membuat ulasan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan nanti tugasnya bisa kalian kumpulkan di Google Form maupun di WA Ibu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkecambahan tumbuhan. Perkecambahan tumbuhan itu apa sih? Nah, kita lihat dulu nih materinya yang akan kita bahas, yaitu pengertian perkecambahan, tipe-tipe perkecambahan, lalu tahapan-tahapan perkecambahan, dan juga faktor perkecambahan. Apa sih itu perkecambahan? Kalian ada yang tahu? Pasti kalian ada yang tahu. Jadi, perkecambahan adalah munculnya radikula melewati seed coat dan berkembangnya embrio biji yang merupakan indikasi kemampuan untuk memproduksi tumbuhan normal pada kondisi yang sesuai. Nah, ada dua macam biji nih. Biji yang pertama mampu berkecambah beberapa hari setelah fertilisasi dan sebelum waktu panen. Sedangkan biji yang lain membutuhkan periode istirahat atau perkembangan lebih lanjut sebelum perkecambahan itu dapat dimulai. Lalu tipe-tipe perkecambahan. Yang pertama, tipe epigel. Gimana sih tipe epigel itu? Tipe epigel adalah jika kotilodon itu berada terangkat ke atas tanah dan hipokotil memanjang menembus tanah dan mendorong kotiledon dan plumula melewati tanah dan memunculkannya ke udara. Nah, di sini lalu kotiledon terbuka dan pertumbuhan plumula berlanjut. Lalu setelah ini kalian sudah bisa memahaminya. Jadi kotiledonnya di situ. Lalu tipe hipogeal itu adalah jika kotiledon atau organ penyimpanan tetap berada di bawah tanah. Nah, ini kotiledonnya tetap berada di bawah tanah, sedangkan plumula tumbuh ke atas nih anak-anak, dan epikotel tumbuh memanjang dengan cepat dan kotiledon melanjutkan perannya sebagai penyuplai nutrisi sampai titik tumbuh. Koleoptil digunakan untuk melindungi plumula yang menembus tanah dan terpapar cahaya. Nah, kotiledonnya tetap berada di bawah. Lalu tahapan perkecambahan itu ada 4 anak-anak. Tahap apa aja? Ya, benar sekali, tahap imbibisi yang pertama. Tahap imbibisi ini adalah ketika biji mulai menyerap air dari sekitarnya. Proses penyerapan ini terjadi karena perbedaan potensial air antara biji dan juga lingkungannya. Lalu tahap pembentukan enzim yang terjadi dan dihasilkan pada tahap ini akan menyebabkan peningkatan aktivitas yang metabolik. Lalu tahapan pembentukan enzim yang terjadi dan dihasilkan pada tahap ini akan menyebabkan peningkatan aktivitas yang metabolik. Dan tahap pertumbuhan kecambah itu, kecambah yang dihasilkan dari perkecambahan selanjutnya akan mengalami pertumbuhan primer. Dan setelah itu faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Pasti kalian semua udah tahu bahwa faktornya tuh ada 2 ya kan, ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal itu ada air, suhu, oksigen, yang jika airnya cukup, suhunya cukup, oksigennya cukup, maka perkecambahan itu akan berjalan dengan lancar. Dan faktor internal yaitu tingkat kemampuan
memasakan benih, berat dan ukuran benih, intervensi, inhibitor itu juga sangat mempengaruhi, karena kalau faktor-faktor ini tidak sesuai maka perkecambahan itu akan terhambat. Kita sudah mempelajari perkecambahan mulai dari pengertiannya, lalu tahap-tahapannya, tipe-tipenya, dan juga faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Cukup itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Ibu ucapkan terima kasih.